Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, shalom. Angkat tanganmu, katakan shalom. Saya yakin dan percaya kita semua sehat, kita semua diberkati Tuhan. Hari ini mari kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Mari persembahkan segala pujian syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Mulai bangkitkan jiwamu. Katakan terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai buka suaramu, bangkitkan jiwamu, bangkitkan rohmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami tenang, kami damai bersama-Mu Tuhan. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu, bahwa kami memuji-muji nama-Mu. Layak Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom atas semua yang ada dimanapun, di rumah-rumah. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang Tuhan. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
menyembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Bawa kami Tuhan menyembah-Mu. Bawa kami tinggikan nama-Mu. Bawa kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau gunung batuku Tuhan, Engkau menara yang teguh. Orang masyaka ya lama ya lama ya lama ya. Kira masyaka ya lama ya lama ya lama ya lama. Kira lama siki di. Haleluya Tuhan, masyaka ya lama ya lama. Kira lama masyaka ya lama ya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau Yesus Tuhan yang menciptakan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya masyaka ya lama ya lama. Di hadapan-Mu Tuhan kami percaya Tuhan Yesus ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kami percaya di tangan kanan-Mu ada nikmat yang senantiasa. Haleluya, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yesus Tuhan, semua katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Katakan Kau Allah yang mulia. Nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Semua katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Semua sama-sama katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia Tuhan. Katakan nama-Mu. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan nama-Mu. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Katakan haleluya. Ditinggikan. Oh, haleluya. 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 Luar biasa. Shalom.
wanita-wanita yang luar biasa. Saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak. Wanita-wanita yang ada di rumah-rumah dan di mana saja. Mari kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Woo, yeah. Woo. Yes, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Hehe, soraklah, haleluya. Hehe, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ora basandara rabaraba. Ora basandara. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Kami pada pagi siang ini Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman yang disampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya.
cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan lagi, saya cinta, saya cinta. Mari saudara-saudara, wanita-wanita yang Tuhan kasihi, yang ada di rumah-rumah dimanapun berada, mari kita angkat pujian ini. Kita cinta Yesus, Yesus cinta kita. Haleluya. Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Shalom ibu-ibu wanita Betel Rayon 18. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini yang begitu indah. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kuduskan bibir lidah hamba-Mu, Engkau beri hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami semua wanita-wanita WBI Rayon 18 boleh belajar banyak hal mengenai Engkau Bapa. Mari Bapa, kami persiapkan hati kami, berkati juga semua ibu-ibu yang mendengarkan firman ini. Kami percaya Engkau akan memberi hikmat marifat, pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam kuasa nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, amin. Shalom ibu-ibu, sudah lama sekali kita tidak ketemu ya, sudah 1 bulan. Tentunya pada hari ini kita diberi kesempatan yang indah sama Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema pada saat ini kita akan ambil tema perkenanan Tuhan. Tentunya pada saat ini kalau kita melewati hal-hal yang berubah tidak seperti yang dulu, kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan bisa melewati, bisa menerima perubahan dengan baik. Karena apa? Karena kita adalah wanita-wanita yang diperkenan Tuhan. Katakan amin ya. Kita adalah wanita-wanita yang diperkenan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Arti kata perkenanan itu dari kata favor yang artinya itu favorite. Mempunyai arti disukai, disenangi. Jadi kalau orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang mendapatkan favor dari Tuhan, itu adalah wanita-wanita yang disukai Tuhan, yang disenangi Tuhan. Ya, tentunya itu adalah harapan kita dan itu adalah cita-cita kita. Benar enggak? Tidak perlu kita disenangin orang, yang penting kita disenangi Tuhan. Tetapi kalau kita disenangi Tuhan yang tidak kelihatan, tentunya orang yang kelihatan juga akan senang kepada kita. Di sini arti kata disukai dan disenangi adalah wanita yang hidupnya itu mencerminkan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana sifatnya Tuhan Yesus, dan bagaimana karakternya Tuhan Yesus. Baik, kita akan sama-sama baca dari 2 Korintus 6 ayat 2.
Di situ dikatakan sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari itu adalah hari penyelamatan itu. Di sini ada 3 hal bahwa perkenanan itu akan diikuti dengan apa? Dengan apa yang kita berdoa, apa yang kita minta, pasti Tuhan mendengarkan. Dan yang kedua, Tuhan pasti akan menolong. Tentunya perkenanan dari Tuhan akan menghasilkan keselamatan. Inilah destiny manusia, ya. Destininya kita manusia, ya, kita wanita diciptakan di bumi ini adalah untuk mengabarkan keselamatan. Kalau kita mengabarkan keselamatan, tentunya kita sendiri juga menjadi orang yang diselamatkan. Bagaimana mungkin kita mengabarkan keselamatan sedangkan kita tidak tahu dan buta apa itu keselamatan? Mengerti sampai di sini ya? Baiklah. Perkenanan itu bisa didapat dengan apa? Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar ya. Tentunya satu hal yang paling penting dalam kehidupan seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang mungkin sebagai seorang yang karyawan yang bekerja, atau mungkin seorang wanita karir yang dia sebagai pengusaha, itu adalah tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya Tuhan artinya apa? Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Kata-kata setiap saat ini mempunyai arti tanpa tidak pernah menghadirkan Tuhan. Jadi artinya selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita ingin menjadi wanita yang diperkenan Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan itu yang pertama itu caranya apa? Tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Kalau orang yang tinggal dalam hadiratnya Tuhan, melewati apapun perubahan, tentunya saat ini adalah suatu perubahan yang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai, tidak ada yang tahu. Dan saat pandemi datang pun kita tidak pernah tahu kalau ada pandemi seperti ini. Ya, mungkin sudah setahun lebih ya kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara, tidak bisa kita tertawa-tertawa, kita selfie rame-rame, kita bikin seminar rame-rame, kita bisa memuji Tuhan seperti dulu. Tetapi satu hal, kalau wanita yang mempunyai hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia menjadi wanita berkenan, dia bisa melewati ini semua dengan hikmatnya Tuhan. Karena orang diperkenan Tuhan pasti mempunyai hikmat. Kita baca Mazmur 69 ayat 13, di situ dikatakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Di sini ada 3 hal, perkenanan ya, kemudian kasih setia Tuhan, dan jawaban apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Ya. Orang yang diperkenan itu akan mendapatkan kasih setianya Tuhan yang besar, akan mendapatkan jawaban saat kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan tentunya kasih setia Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan wanita yang diperkenan. Kemudian yang kedua, orang yang diperkenan Tuhan, wanita yang diperkenan Tuhan, selalu menjaga hatinya itu tetap bersih di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang sangat susah ya bagi wanita. Mungkin kalau kita tidak kenal Tuhan begitu dekat, ini merupakan hal yang susah. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan yang dekat, kita ingin menjadi kesukaan Tuhan, ingin menjadi orang yang disenangi Tuhan, kita akan menjaga hati kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya, wanita itu sumber apa? Sumber gosip. Wanita apa? Banyak bicara, ya kan? Kok tadi dikatakan orang yang diperkenan Tuhan yang pertama tadi saya singgung lagi, yang pertama lagi adalah yang tadi adalah apa? Menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Saat kita masuk hadirat Tuhan, tentunya sebagai seorang wanita, kita banyak diam mendengarkan suara Tuhan. Ya, bukan justru kita hadiratkan Tuhan. Tuhan begini Tuhan, begini Tuhan. Tuh aku begini loh Tuhan, aku begini, masalah aku begini. Kita justru harusnya hanya mengucap syukur, memuji Tuhan, sambil intim sama Tuhan, sambil mendengarkan apa yang diperkenankan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tentunya kalau kita mendengarkan itu, kita bisa menjaga hati kita akan tetap selalu bersih di hadapan Tuhan. Kita sama-sama baca yuk Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku.
Selidikilah batinku dan hatiku. Ini seorang pemazmur selalu berkata, ujilah aku Tuhan. Kita harus berani berkata, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Ini kata-kata yang selalu membuat kita selalu ingat. Tuhan, selidiki hatiku, selidiki batinku. Karena apa? Setiap hari kita menjaga hati kita agar kita selalu bersih di hadapan Tuhan. Setiap hari kita bilang, Tuhan selidiki hatiku Tuhan. Kalau ada salahku Tuhan. Kalau ada kesalahan yang aku buat, aku mungkin gak sengaja. Atau bahkan minta maaf, Tuhan aku minta maaf ya Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan. Aku tadi berkata-kata yang nyakitin orang. Saya berkata-kata yang mengadu domba ya. Banyak wanita kelemahannya di sini. Menjaga hatinya itu lemahnya di lidahnya. Karena dengan lidah kita bisa membangun orang. Dengan lidah kita juga bisa menghancurkan orang. Lidah bisa memberkati dan lidah juga bisa mengutuki. Tentunya sebagai wanita yang diperkenan Tuhan akan memilih apa? Lidah kita adalah lidah yang memberkati. Lidah kita adalah lidah yang membawa berkat, bukan lidah yang mengutuki. Katakan amin. Kau sini katakan, ujilah aku Tuhan, karena kita ingin hati kita ini tetap terjaga, bersih di hadapan Tuhan. Kemudian kita akan baca ya Amsal 4 ayat 23. Di situ dikatakan teman-teman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Jadi tadi jelas sekali, kalau kita mau diperkenan Tuhan, kita harus menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan Amsal ada pesan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau kita bicara tentang pikiran yang positif apa negatif, itu datangnya dari apa? Dari hati. Saat hati kita mendengarkan suara iblis, tuh, omongin aja, memang dia kurang gitu. Iya tuh tadi ngomongin ibu itu. Kamu cerita sama ibu itu, sampein tuh omongan. Tapi kalau hati kita jaga dengan kewaspadaan, ya kan? Kita akan begini, oh Tuhan ampuni, saya harus berdoa buat orang itu. Saya harus sampaikan perkataan-perkataan yang membangun. Mungkin cara menegur pun itu harus dengan perkataan yang membangun. Tidak dengan perkataan yang membuat orang itu langsung dia down, bahkan akhirnya dia bisa mengenal Tuhan. Makanya di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bisa melihat, kalau seorang wanita yang berkata-kata bijak, yang berkata-kata dia itu selalu membangun orang lain. Karena di hatinya ada apa? Ada hati yang bersih, pikiran yang positif, di pikirannya tidak pernah negatif. Bukan berarti kata-kata di pikiran kita tidak pernah negatif, kita tidak tahu barang yang negatif. Kita juga harus tahu mana yang negatif dan yang positif. Tetapi pikiran kita dijaga dengan yang positif, hati kita harus waspada, sehingga dari situ terpancar kehidupan. Karena perkenanan Tuhan itu akan turun sama orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga dikatakan bahwa orang yang diperkenan Tuhan itu pasti dia tidak cinta uang. Dan sikap pandangannya kita tentang uang itu harus yang benar. Katakan amin. Ya kan, seorang ibu-ibu kan paling pintar berhitung. Nanti kalau begini berhitung. Kadang-kadang kalau kita ikut Tuhan, matematika kita ini kadang-kadang ikut Tuhan itu tidak cocok dengan matematika di dunia ini. Contohnya begini, kita punya uang 2 juta, padahal ada orang yang perlu kita tolong dengan uang 2 juta itu. Kalau kita yang tidak pandangan kita hanya di uang, ya kan? Dia merasa gini, wah kita harus bijak dong, maksud 2 juta ini mesti saya kasihkan. Padahal dengan 2 juta itu orang itu bisa diselamatkan. Artinya apa? Dia bisa beli obat, mungkin dia bisa bayar rumah sakit, dan akhirnya dia akan bisa selamat. Ya, kalau orang cinta uang pasti akan begini. Secara ekonomi dunia 2 juta ya saya paling masuk. Kalau orang yang dia ingin mendapat perkenanan Tuhan dan dia tidak cinta uang, sikap pandangannya kita itu harus benar kepada uang ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata uang 2 juta ini Tuhan, ini adalah uang titipan Tuhan yang saya harus berikan kepada orang itu. Satu hal yang kita ingat, kalau kita ingin mendapatkan bibit dari Tuhan, tentunya kita rajin menabur.
Kalau kita tidak rajin menabur, bibit itu tidak akan datang dari Tuhan. Orang kamu dikasih 10 yang kamu tabur cuma 2, datang lagi 2. Bahkan kalau kita 10 kita tabur, Tuhan akan bilang begini, oh engkau anakku, kau yang rajin menabur. Ini kamu saya percaya lagi dengan bibit yang 20. Katakan amin ibu-ibu. Masa pandemi ini banyak di sekeliling kita orang-orang yang memang perlu ditolong. Ya, tentunya kita sebagai wanita-wanita Tuhan, kita adalah wanita yang sudah mempersiapkan diri dalam keadaan apapun. Kita sudah bersiap-siap diri. Seperti Amsal 31 katakan, dalam keadaan dingin, jaket kita juga udah tebal, ya kan? Karena pagi-pagi kita persiapkan, kita sudah meminta, ya kan? Mungkin saat-saat ekonomi gampang kita juga sudah spare money, ya kan? Jadi saat kesusahan seperti ini, seorang wanita yang tidak cinta uang pasti diberkati. Karena seperti contoh tadi, kalau orang yang dia pandangnya tidak di uang, dia cari hikmat Tuhan, dia akan berkata begini, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau titip uang ini, ternyata uang ini untuk orang itu. Kita dengan rela akan berikan uang itu. Dan jangan lupa, bibit itu akan dikasih lagi ke tanganmu. Karena kamu sebagai penabur yang rajin, seorang wanita yang menabur yang rajin. Katakan amin. Kita baca Matius 6 ayat 24, situ dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan tidak bisa mengabdi kepada Mammon. Kalau kita ingin menjadi wanita yang diberkati Tuhan, tentunya kita akan mengabdi kepada Tuhan. Hidup kita semata-mata tidak cinta uang. Dan cara pandang kita terhadap uang sesuai dengan Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu kata Amsal 10 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa ya kan, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu benar ya ibu-ibu. Jadi sangat benar bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mungkin kalau kita melihat orang yang dekat sama Tuhan itu orangnya enak banget ya gitu-gitu, tapi berkatnya kok melimpah. Dia nggak ngerti di balik semua itu dia punya lutut, dia punya hati yang diberikan sama Tuhan, ya kan? Dan dia bisa mencukupkan dirinya. Seperti sering saya katakan bahwa seorang wanita harus bisa mengatur uang. Kalau bisa jangan utang. Pakai yang ada uangmu, tidak perlu utang-utang. Ya kan? Punya TV kecil, tonton TV kecil itu, ya kan? Punya uang yang secukupnya, belikan anakmu handphone yang biasa saja. Fungsinya sama ya. Sering handphone A, handphone B, dia ngikutin terus. Dia malu kalau anaknya ketinggalan. Itu pikiran yang salah. Saya punya anak, dia bahkan orangnya sebenarnya secara uang dia punya tabungan. Tetapi kalau misalnya untuk beli sesuatu yang tidak terlalu penting, dia tidak mau. Saya bersyukur, bahkan sampai saya itu jengkel. Kamu ganti dong, udah ini masih bisa kok, masih bisa. Bahkan saya yang heboh gitu loh. Ternyata didikan kita dari dia kecil, bagaimana dia menghargai berkat Tuhan, bagaimana dia menghargai uang, sehingga sampai besar pun semata-mata otaknya cuma tidak tercukup uang. Kenapa? Dia belajar mencukupkan diri, ya kan? Sini katakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang diberkati Tuhan tentunya orang yang ngerti bagaimana firman Tuhan. Kemudian berkat yang akan kita terima, ya, orang yang dikenan Tuhan itu pasti ada berkat yang kita terima. Kita sama-sama baca ya, Pengkhotbah 2 ayat 26, firman Tuhan berkata begini. Karena pada orang yang dikenannya, ia mengeluarkan hikmat, pengetahuan, kesukaan, tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di sini dikatakan orang berdosa dikasih tugas Tuhan untuk menghimpun harta itu.
Akhirnya yang menikmati apa? Orang-orang yang takut Tuhan, ya kan? Yang menikmati siapa? Orang-orang yang intim sama Tuhan, orang-orang dikenan sama Tuhan. Kemudian, dan harus diberikan orang itu apa? Dia itu berkat yang harus diberikan dalam hidupnya. Makanya dikatakan harta bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada orang-orang yang mempunyai iman dan percaya sama Tuhan. Yang pertama, berkat yang akan diberikan wanita yang diperkenan Tuhan itu adalah hikmat. Tadi jelas ya, bahwa kita akan diberi hikmat, akan diberi pengetahuan sama Tuhan. Kemudian kita baca yuk Amsal 21:30 dikatakan, tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Makanya kita harus berkenan sama Tuhan, sehingga kita intim sama Tuhan. Karena hikmat dan pengetahuan tidak ada yang menandingi, kecuali daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, selain dikasih hikmat, dikasih apa? Dikasih pengetahuan. Ya. Amsal 1:7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya sering kalau kita mempunyai ibu rohani, bapak rohani, kakak rohani, ya kan? Kalau dia memberi nasihat, kalau orang bodoh itu pasti dia menghina hikmat itu. Bahkan ngecilin hikmat itu. Nah, di sini katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi dapat hikmat dari Tuhan, dapat pengetahuan dari Tuhan. Yang ketiga, dia dapat damai sejahtera. Damai sejahtera ini sangat penting dalam hidup seorang wanita. Karena wanita ini adalah sentralnya dalam rumah tangga. Ya kan? Mau makan urusannya dengan wanita, benar? Mau pakai baju urusan dengan wanita. Dia bisa duduk di sofa yang bersih, bisa mendapatkan rumah yang dihias-hias urusannya dengan wanita. Makanya seorang wanita harus damai sejahtera. Kalau yang menjadi sentralnya ini damai sejahtera di dalam keluarga, tentunya suami, anak, ya, saudara, dan orang sekeliling kita juga akan terimpartasi dengan damai sejahtera. Inilah tadi berkat yang akan diberikan Tuhan, damai sejahtera, kalau kita diperkenan Tuhan. Kita baca Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sebab apa? Sebab wanita yang diperkenan Tuhan, wanita yang intim sama Tuhan, ini adalah orang yang dijagai sama Tuhan dengan damai sejahtera di dalam hatinya. Kita mau punya uang banyak, tapi di hati kita tidak ada damai sejahtera, itu nggak ada artinya. Kita mempunyai harta yang banyak, tetapi tidak ada damai sejahtera, pasti hidup kita seperti di dalam neraka. Damai sejahtera ini sangat penting, berkat dari Tuhan damai sejahtera ini sangat penting. Nah, di sini Tuhan berjanji di Yesaya katakan, hatinya teguh akan dijagai dengan damai sejahtera. Kita katakan amin. Kemudian, apalagi berkatnya kalau kita diperkenan Tuhan? Tuhan sediakan kebutuhan. Katakan amin. Saat ini adalah saat pandemi, saat COVID, ya, penghasilan menurun, ya, tetapi kebutuhan tetap sehari-hari. Tetapi kalau kita punya pengetahuan dan hikmat dari Tuhan, seorang wanita ini bisa memasak dengan harga yang sedikit, dengan harga yang lebih murah, tetapi bisa menyediakan apa saja yang dia harus sediakan dalam rumah tangga. Makanya di sini kalau kita diperkenan sama Tuhan, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Kita akan baca 1 Korintus ayat 2 pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang diperkenan oleh Allah, untuk mereka yang intim sama Allah, untuk mereka yang menjaga hatinya bersih selalu di hadapan Allah. Kalau bersih di hadapan Allah, tentunya juga bersih di hadapan manusia. Standarnya Allah pasti lebih tinggi dari standar manusia. Baiklah, akhirnya kita akan sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, orang yang diperkenan Tuhan, ya, itu bisa didapatkan kalau apa? Satu, tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan yang banyak bicara kepada kita, bukan kita yang aduh Tuhan begini Tuhan, saya minta ini Tuhan, saya begini Tuhan, aku disakitin orang, ini begini, bukan itu. Kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Biarlah mari Tuhan Engkau bicara dalam hidupku, sehingga apapun yang aku lakukan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan yang kedua, orang diperkenan Tuhan, dia menjaga hati. Dan yang ketiga, orang kalau mau diperkenan Tuhan, dia tidak cinta uang. Pandangan hidupnya bukan terfokus sama uang, tetapi hanya kepada Tuhan. Baiklah ibu-ibu
Wanita Betel Raya 18. Tentunya di dalam pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita. Tetapi jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita getar, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan. Menjadi orang-orang, menjadi wanita-wanita yang diperkenan Tuhan, wanita yang disukai Tuhan, wanita yang disenangi Tuhan, wanita kesayangan Tuhan. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur kalau kami boleh belajar tentang perkenanan Tuhan. Kami percaya kami akan persiapkan hati kami menjadi wanita yang diperkenan Tuhan. Kami akan intim kepadamu, kami tidak cinta uang, dan kami akan selalu menjaga hati kami selalu bersih. Bapa, berkatilah semua wanita Betel Indonesia di Raya 18. Kami juga berdoa buat Ibu rohani kami, Ibu Sutanti, dan semua pengurus-pengurus yang ada di Raya 18. Biarlah kami menjadi wanita yang diperkenan Tuhan. Tentunya inilah Tuhan yang menjadi impian kami, yang menjadi keinginan kami, sehingga kami menjadi wanita yang berdampak, wanita yang membawa berkat bagi sekeliling kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami wanita-wanita boleh menjadi lebih kuat lagi Tuhan, lebih setia lagi Tuhan, boleh menjadi teladan Tuhan buat keluarga kami Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pakai kami wanita-wanita Tuhan Yesus menjadi lebih baik lagi, lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Kami berdoa buat Bapak pembina kami Insinyur Nikon Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk pelayanannya Tuhan di dalam negeri dan di luar negeri Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga keempat wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak pembina kami di Rayon 18 ini Tuhan. Bapak Andi Markus MTH dan juga Ibu Sutanti Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka Tuhan dalam pelayanannya di kota Bekasi ini Tuhan. Biar boleh menjadi berkat bagi kota Bekasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu sempurna menyertai pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Bekasi Tuhan, berkati kota kami Tuhan, tanah airnya ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau berikan kedamaian ya Tuhan buat kota kami Tuhan. Terlebih kami mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Shalom bagi bangsa Indonesia Yesus. Berkatilah bangsa Indonesia Tuhan dengan segala kebaikan dari surga Tuhan. Ampunilah salah dan dosa bangsa kami yang begitu banyak Tuhan. Biarlah kami mau menjadi pembela bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Yesus. Berkatilah bangsa Indonesia Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan yang saat ini yang mampu kami lewati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Para wanita, mari kita angkat tangan kita dan kita akan doa berkat. Segala berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Tuhan mulai hari ini akan tercurah dalam kehidupanmu sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.